Bab 2001. Ya ampun, dia ternyata juga seorang wanita cantik sempurna. Sang master sejati dari mata berbeda. Temperamen dan penampilannya bahkan lebih baik daripada penguasa mata berbeda yang diubah oleh Patriark Qiandian. Lagi pula, dia hanya bisa meniru 9,9%. Masih ada sedikit perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Jika yang palsu persis sama dengan yang asli, maka tidak ada gunanya membedakan yang asli dari yang palsu. Saat ini, penguasa mata berbeda, yang berdiri di sana, telah memberikan tekanan ekstrim pada semua murid Kuil Yanshen. Mata berbeda yang menakutkan itu memindai hadirin, dan semua murid Kuil Yanshen yang hadir tiba-tiba menjadi tidak stabil. Pada saat ini, Chen Yuan berteriak keras, kebaikan dan ketulusan terbaik, pembaptisan pahala. Saya melihat seluruh tubuh Chen Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya pahala yang tak terbatas. Keberuntungan pahalanya langsung menyebar ke seluruh gunung Yundian sejauh miliaran tahun cahaya. Udara pahala hitam dan kuning menyapu langit, bunga teratai emas menyembur dari tanah, dan matahari bersinar. Penguasa mata berbeda disinai oleh cahaya kebajikan, dan segera mengerutkan kening. Mengapa iblis sesat memiliki keberuntungan kebajikan yang begitu kuat? Roh jahat itu bengkok, bukankah seharusnya ia dipenuhi karma dan bermusuhan? Dengan kebajikan dan keberuntungan yang begitu kuat, berapa banyak nyawa dan perbuatan baik yang harus ia selamatkan untuk mencapai level ini? Mungkinkah pencuri ini memiliki dunia di hatinya, berdedikasi pada kebaikan, memiliki moral yang mulia, dan memiliki pikiran yang jernih? Alasan mengapa ia bertindak melawan langit adalah untuk menyelamatkan penderitaan semua makhluk hidup. Meskipun ia telah menempuh jalan yang salah, apakah itu dapat dibenarkan? Penguasa mata berbeda mengerutkan kening. Dalam banyak kasus, baik dan buruk tidak dapat dibedakan hanya dengan aturan yang ditetapkan oleh leluhur Hongmeng. Orang baik juga melakukan hal yang salah. Orang jahat juga melakukan kebaikan. Satu pikiran menjadi iblis, satu pikiran menjadi Buddha, hanya dalam sekejap. Tetapi apa itu Buddha dan apa itu iblis, berapa banyak orang di dunia yang dapat membedakannya? Hanya kebajikan dan keberuntungan yang tidak dapat dipalsukan. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan orang hebat memiliki kelebihan seperti itu? Seseorang yang berhati baik, teguh pendirian, dan menyayangi rakyat jelata, bahkan jika ia adalah musuh, patut dikagumi. Penguasa murid yang berbeda. Kebaikan plus 50. Penguasa murid yang berbeda. Kebaikan plus 50. Kebaikan saat ini, 10 poin. Di bawah pengaruh Zishan Hao Gong de Jue, kesukaan penguasa mata berbeda terhadap Chen Yuan benar-benar melonjak dari minus 90 poin menjadi plus 10 poin. Dari permusuhan abadi semula, seketika berubah menjadi sedikit kesukaan. Harus dikatakan bahwa teknik ini benar-benar tak terkalahkan di dunia. Mengubah musuh menjadi teman. Sebut saja itu suatu keharusan. Mata jiwa. Mata penguasa pupil berbeda membeku, dan pupil biru es itu langsung terfokus pada Chen Yuan. Perasaan tulus Chen Yuan terlihat jelas, bahkan mereka yang kuat di 9 alam dewa sejati primordial pun bisa merasakannya. Gadis ini benar-benar cantik, dan sosoknya sungguh luar biasa. Jika kau menjadikannya selir, bukankah itu akan sangat menyenangkan? Memiliki dia dan Nalan Xiansu membasuh kakiku bersama, ditambah Liu Di menggosok punggungku, sungguh menyegarkan. Yang satu mencubit kaki kiri, yang lain mencubit kaki kanan, kecantikan yang tak tertandingi, sayang sekali tidak mencubit kakiku. Hei hei hei. Suara Chen Yuan menggema di benak penguasa mata yang berbeda. Kecantikan yang tak tertandingi itu tiba-tiba diliputi amarah. Dia juga berpikir bahwa pihak lain memiliki hati yang mulia, bahkan lawannya pun patut dikagumi. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam hatinya? Sungguh menjijikkan. Benar-benar tak termaafkan. Kau berani memintaku untuk membasuh kakimu, hari ini aku akan mengantarmu pulang. Penguasa mata yang berbeda. Tingkat kesukaan minus 20. Penguasa mata yang berbeda. Tingkat kesukaan minus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Orang baik, bagaimana bisa wanita ini begitu pelin-pelan, tingkat kesukaannya akan meroket dan anjlok untuk sementara waktu. Hukuman dewa, guntur surgawi. Aku melihat dua cahaya ilahi biru es melesat keluar dari mata penguasa mata yang berbeda. Tiba-tiba, hukum jalan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gunung Yunding berevolusi dengan gila-gilaan. Sebanyak 100 miliar mata dewa hukuman tiba-tiba terbuka di puncak langit. Cahaya guntur ungu yang tak berujung berkumpul di mata para dewa. Detik berikutnya, sebanyak 100 miliar guntur ilahi tertinggi yang purba dan tak terukur menghantam bumi.
Guntur ilahi tertinggi tanpa batas purba, yang dikenal sebagai guntur ilahi penghancur dunia terkuat di dunia, dipadatkan oleh aturan Dao. Satu badai petir saja sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta dengan diameter lebih dari 1000 miliar tahun cahaya secara instan. Mengubah alam semesta menjadi ketiadaan. Ketika puluhan miliar guntur ilahi berjatuhan, mereka dapat menghancurkan puluhan miliar alam semesta. Namun sekarang, 100 miliar guntur ilahi tertinggi tanpa batas primordial dikompresi hingga ekstrim, dan jatuh ke arah Chen Yuan dengan dentuman keras. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat hening. Semua orang saling menatap. Namun, di hadapan jurus pamungkas yang mengerikan dari penguasa mata berbeda, Chen Yuan tidak melangkah maju, juga tidak melangkah mundur. Dia hanya menahannya dengan satu tangan. Berdiri tegak di kehampaan. Sementara puluhan miliar guntur ilahi menghujaninya dengan liar, dia memasukkan satu tangan ke sakunya dan tetap tak bergerak seperti gunung. Ketika gelombang hukuman ilahi ini benar-benar habis, Chen Yuan dengan tenang mengeluarkan cerutu. Menyalakannya perlahan, menghisapnya dengan santai, dan menghembuskan kepulan asap. Hanya itu. Apakah ini kekuatan penguasa mata berbeda? Aku sangat kecewa. Kau telah mengerahkan seluruh kekuatanmu, dan aku belum menyerang. Ding! Terdeteksi bahwa tubuh fisik tuan rumah telah menerima pukulan dahsyat, yang telah melampaui batas kemampuannya. Segera gunakan 10.000 triliun poin peningkatan keberuntungan untuk memperbaikinya. Perbaiki. Cepat perbaiki, atau aku akan berpura-pura gagal jika tidak memperbaikinya. Ding! Kurangi 10.000 poin peningkatan keberuntungan tuan rumah. Ding! Sistem sedang diperbaiki. Perbaikan selesai. Asfiksia. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, baik murid-murid Kuil Yanshen, penjaga Gunung Yundian, Liao Tian, Feng Qiye, Patriark Yandian, Namong Piaoxu, Liu Di, dan lainnya. Semuanya terkejut dan tak dapat dijelaskan, tercengang. Para bos ternganga. Mulut mereka terbuka lebar. Seorang Buddha bisa memasukkan telur burung unta ke dalamnya. Ini adalah penguasa mata berbeda. Seorang bos di puncak 9 alam dewa sejati Hongmeng. Sebuah eksistensi yang mendekati usia 1000 triliun tahun. Kekuatannya hampir sama dengan 9 dewa sejati purba. Seorang ahli kekuatan tak tertandingi seperti itu telah menciptakan trik terkenalnya sendiri, dan setelah mengeluarkan serangan membabi buta, dia bahkan tidak bisa melukai roh jahat Chen Yuan. Terlalu berlebihan. Sungguh sesat. Para bidat itu sungguh menakutkan. Sialan, dia benar-benar berpura-pura lebih agresif dariku. Mungkinkah aku punya sistem palsu untuk memaksa raja? Liao Tian tiba-tiba mulai meragukan hidupnya. Tak disangka, gelombang ini ternyata pura-pura, bukan hasil rekayasa orang lain. Feng Qiye juga tampak bingung. Iblis Chen Yuan begitu kuat, mengapa orang terkuat yang dihadapinya hanyalah Kaisar Iblis Wuxi, bukan Iblis Chen Yuan? Mungkinkah kekuatan Chen Yuan telah melampaui batas yang dapat ditandingi oleh sistemnya? Saat ini, Chen Yuan tersenyum licik, dan dengan tenang menjentikkan abu rokok. Menyerah, jangan lagi melawan, Tuan Mata Berbeda. Jika kau memimpin para pembela Gunung Yundian untuk tunduk kepada Kuil Yan hari ini, aku akan memperlakukan semua pembela Gunung Yundian dengan baik, dan menjadikanmu wakil kepala Kuil Yan. Di bawah, di atas puluhan miliar orang. Bab 2002. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, Tanah Suci Surgawi, Gua Ketujuh Laut Kekacauan, di depan Gua Jubao. Di bawah bombardir tanpa pandang bulu dari Legiun Kosmik Hongmeng, total 100 triliun pembangkit tenaga dewa sejati. Ada kecenderungan samar untuk menjadi tidak stabil dalam formasi besar Hongmeng kuno yang menyegel langit. Sudah 13 jam penuh sejak serangan gila-gilaan di Kuil Hongmeng. Bertahanlah, saudara-saudara. Aku tidak bisa, energiku sudah habis. Cepat serap kristal ilahi primordial, sambil menyerap energi ke dalam formasi. Konsumsi energi formasi besar terlalu cepat, aku hampir kelebihan beban. Kita tidak boleh membiarkan formasi hancur, jika tidak gua harta karun akan jatuh, dan kita pasti akan hancur berkeping-keping di hadapan pasukan 100 triliun Kuil Hongmeng. Sudah berakhir. Kekuatan musuh dan kita terlalu besar. Kita 100 kali lebih lemah daripada kekuatan keseluruhan pasukan musuh. Tidak mungkin bertahan. Kita hanya bisa bertahan paling lama 2 jam lagi. Jika dalam 2 jam, pemimpin istana gagal merebut Gunung Yundian, kita tamat. Bertahanlah. Meskipun kalian menghabiskan kekuatan awal kalian, kalian harus mempertahankan formasi. Saat ini, para murid Kuil Yanshen yang menjaga Gua Jubao. Sejumlah besar orang telah muncul dalam keadaan kelelahan ekstrim. Jelas ini adalah akhir dari pertempuran. Dinantian dan Bai Zishan juga telah secara pribadi memasuki pertempuran, terus-menerus memasukkan energi ke dalam formasi besar Hongmeng Fengtian. Namun demikian, itu masih setetes air di ember.
Saat ini, banyak murid kuil Yanshan telah pingsan. Situasinya tidak optimis. Meskipun formasi besar Hongmeng Fengtian kuat, tetapi kesenjangan antara musuh dan pasukan kita terlalu besar. Konsumsi energi untuk bertempur jelas tidak cukup. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum formasi tersebut ditembus. Salah satu sisi kuil Hongmeng. Sang Master Taiksu, Master 10.000 Yuan, Master Haotian, Master Pedang Hegemoni, Master Ruang dan Kegelapan, dan ahli kekuatan 9 alam dari 5 dewa sejati primordial. Tampaknya mereka juga telah dengan cermat menemukan sedikit kelonggaran pada formasi penyegelan surga Taiko. Pada saat ini, mereka seolah telah melihat fajar kesuksesan. Formasi besar itu longgar, haha, kelompok sesat ini, saya khawatir mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Semua jenderal patuhi perintah, terus serang dengan ganas, tingkatkan daya tembak, begitu formasi besar yang menyegel langit hancur, merebut kembali gua harta karun adalah suatu kepastian. Pencuri sesat, berani mencuri gua pengumpul harta karun kuil Hongmengku, dan kalian pasti akan membayar harganya dengan darah hari ini. Sang ahli pedang meraung dengan bersemangat. Pisau besarnya sudah lapar dan haus. Laporkan gelombang. Tuan-tuan, ada laporan mendesak dari Yundianshan. Sesat Chen Yuan memimpin pasukan untuk mengepung Yundianshan. Dia mengumpulkan 9 master besar dewa sejati dan 9 alam. Formasi penjaga telah hancur, dan Yundianshan dalam bahaya. Seorang mata-mata dari 7 alam dewa sejati primordial segera bergegas untuk melapor. Begitu kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua pejabat senior kuil Hongmeng yang hadir terkejut. Bingung, tercekik, kaku. Semua petinggi menarik napas. Gunung Yundian adalah tanah harta karun penting untuk kebangkitan para pembangkit tenaga teratas kuil Hongmeng. Begitu hilang, konsekuensinya akan sangat buruk, dan tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Kursi ini sudah mengatakan bahwa jika aku adalah pemimpin bidah dan roh jahat, aku pasti akan memimpin pasukan untuk menyerang Gunung Yundian. Kau masih tidak percaya padaku, kau pikir dia tidak punya nyali. Dengarkan aku, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Kalian semua idiot, babi-babi rekan tim, aku bahkan tidak bisa membawa mereka bersamaku. Otak itu bagus, tapi sayang sekali kau sama sekali tidak punya. Penguasa Haotian memanfaatkan kesempatan itu, dan segera mengejek dengan cara yang aneh. Gelombang ini bisa dianggap sebagai kegembiraan. Dan itu memang membuktikan bahwa pendapatnya benar. Tetapi harganya terlalu tinggi, dan kuil asal primordial tidak dapat menanggung tanggung jawab ini. Maaf, aku mengakui bahwa aku telah membuat kesalahan besar dalam penempatan strategis ini. Aku bersedia menerima semua hukuman setelah perang, tetapi sekarang bukan waktunya untuk terlibat dalam perselisihan internal. Kita harus bersatu dan mengesampingkan keluhan dan perselisihan itu untuk sementara waktu. Aku bersedia memimpin pasukan untuk mendukung Gunung Yundian. Aku tidak boleh membiarkan roh jahat Chen Yuan merebut Gunung Yundian. Penguasa 10.000 Yuan dengan tegas mengakui kesalahannya dan secara aktif memperbaikinya. Hal itu juga secara tidak sengaja mengisyaratkan gelombang perselisihan internal di kalangan penguasa Haotian. Ini sangat kuat, kuno, dan licik. Bodoh sekali. Apakah masih terlambat untuk membagi pasukan kita untuk mendukung Gunung Yundian? Gunung Yundian berjarak 12 tahun cahaya dari Gua Jubao. Hanya butuh 2 jam untuk sampai. 12 jam, Gunung Yundian mungkin sudah jatuh saat kau lewat, dan setelah kau mengalokasikan sebagian pasukan, kau pasti memberi kelompok iblis di Gua Harta Karun kesempatan untuk bernapas. Kita akan segera menembus formasi agung penyegelan surga primordial, dan kita tidak boleh jatuh di tengah jalan. Bahkan jika Yundianshan benar-benar jatuh, kita dapat merebut kembali Gua Harta Karun, yang dapat dianggap sebagai pemulihan sebagian kerugian. Penguasa Haotian mencibir lagi dengan suara dingin. Jelas, menurutnya, karena Gunung Yundian dikepung oleh pasukan utama Chen Yuan, para pembela yang menjaga Gua Jubao pasti tidak kuat. Memenangkan Gua Harta Karun adalah hal yang lebih pasti. Cukup tukar satu. Meskipun metode pertukaran ini agak merugikan, itu lebih baik daripada tidak dapat menyerang Gua Jubao, dan kehilangan Gunung Yundian lagi, jadi tidak ada yang bisa dipancing, bukan? Setidaknya satu harus dibawa kembali. Tidak, Gunung Yundian tidak boleh hilang. Kita juga harus merebut Gua Harta Karun. Aku hanya akan mengerahkan 1/5 pasukan. Ini seharusnya tidak memengaruhi perebutan Gua Harta Karun. Waktu untuk merebut Gua Harta Karun paling lama hanya akan tertunda sedikit. Legiun Kosmik Hongmeng senilai 80 miliar dolar masih memiliki keunggulan mutlak atas para pembela iblis di Gua Jubao. Aku mengerahkan pasukan senilai 20 triliun untuk mendukung Tuan Istana Lama, dan aku percaya bahwa kekuatan Tuan Istana Lama seharusnya mampu mempertahankan Gunung Yundian untuk jangka waktu tertentu,
dan Liao Tian dari Gunung Yundian, Feng Qiye dan dua penjahat, mereka semua memiliki 10 sistem terkuat Hongmeng, di bawah ledakan batas, itu dapat menyaingi kekuatan 9 alam. Aku percaya pada kekuatan para pembela Gunung Yundian, dan aku juga percaya pada kekuatan Master Istana Tua. Jika kita memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Gunung Yundian, tetapi kita tidak mengirim pasukan untuk mendukungnya dan menyebabkan Gunung Yundian jatuh, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Master 10.000 Yuan itu kembali berargumen dengan keras. Ucapannya tak diragukan lagi menyentuh hati dan pikiran banyak anggota senior kuil Hongmeng. Memang benar. Baik Gua Jubao maupun Gunung Yundian tidak boleh hilang. Selama salah satunya diduduki oleh bidah dan roh jahat, itu akan menjadi kerugian besar. Kuil Hongmeng pasti akan kehilangan muka. Dan bidah serta roh jahat itu telah merebut Gunung Yundian. Bukankah itu akan membina sekelompok besar ahli terbaik? Latar belakang kuil Yanshen pasti akan meroket dengan gila-gilaan, dan ekornya tidak akan hilang. Jika Anda ingin menanganinya di masa depan, itu hanya akan menjadi semakin sulit. Penguasa Hao Tian mungkin memang unggul dalam penempatan strategis. Tetapi manajemen puncak harus mempertimbangkan kerugian besar jika kehilangan Gunung Yundian. Mereka tidak mampu kehilangannya. Saya setuju dengan pendapat penguasa 10.000. Gunung Yundian tidak boleh hilang, jika tidak kita tidak akan bisa menjelaskan kepada leluhur Hongmeng. Penguasa Taiksu terdiam sejenak, lalu berbicara. Saya juga berpikir bahwa pembagian pasukan seharusnya tidak memengaruhi perebutan kembali Gua Jubao. Gunung Yundian terlalu penting untuk hilang. Ahli pedang juga mengangguk. Paru-paru penguasa Hao Tian hampir meledak. Baiklah, sangat bagus, kalian berdua menginginkannya. Apakah situasi saat ini benar-benar memungkinkan kita untuk melakukan ini? Tidakkah kalian menyadari bahwa kita sedang dipermainkan oleh anak Chen Yuan itu? Lagi pula aku tak peduli, tak ada yang mendengarkan apa yang kukatakan, jangan kembali ke Gua Jubao dan Gunung Yundian saat itu. Bab 2003. Penguasa Hao Tian tampaknya bermain buruk lagi. Kalian sekelompok idiot sialan. Tidak mampu kalah. Tidak ada perang selama puluhan miliar tahun, jadi otak semua orang berkarat, kan? Tuan 10.000 Yuan bodoh, dan Tuan Taiksu juga bodoh. Bagaimana kalian bisa berkultivasi hingga tingkat ke-9? Aku benar-benar ingin membelah otak kalian untuk melihat apakah ada kotoran besar di dalamnya. Aku tidak punya pendapat. Penguasa dunia bawah menyatakan pendapatnya. Lagi pula, jika sesuatu benar-benar terjadi, leluhur primordial Hongmeng akan menyalahkannya, dan dia tidak bertanggung jawab. Penguasa kuil Hongmeng saat ini adalah Tuan Taiksu. Jika ada kerugian, Taiksu akan menanggung kesalahan terlebih dahulu. Dia tidak menyatakan pendapat atau membuat keputusan apapun. Dia tidak akan serakah akan pujian jika menang, dan dia tidak akan menanggung kesalahan jika kalah. Baiklah, belum terlambat, Tuan 10.000 Yuan, cepat kirimkan sebagian pasukanmu dan pergilah untuk mendukung Gunung Yundian. Kami ada di Gua Jubao. Tuan Taiksu segera memberi perintah. Baik. Wan Wan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu mundur dengan tegas. Dengarkan para jenderal, Legiun pertama, Legiun kedua. Legiun, dan ikuti aku untuk mendukung Gunung Yundian. Kami patuhi perintah. Dunia nyata, buka. Terlihat bahwa Tuan 10.000 Yuan membuka dunia batin, dan pasukan elit 20 triliun kuil Hongmeng langsung mengalir ke dunia nyata. Setelah itu, Tuan 10.000 Yuan menghancurkan ruang hampa yang kacau, dan terus berteleportasi ke langit. Dia langsung memimpin pasukan elit 20 triliun Yuan dan menghilang tanpa jejak. Dan saat ini, Tuan Hao Tian mengerutkan kening lebih dalam. Mengapa serangan terhadap formasi agung penyegelan langit Hongmeng tiba-tiba melemah begitu banyak? Kepada Tuan Hao Tian, 20 triliun pasukan yang dibawa pergi oleh Tuan Wan semuanya adalah pasukan elit. Meskipun dia hanya membawa pergi 20 triliun pasukan, yang kurang dari 1/5 dari total pasukan, tetapi sebenarnya ada 50 pembangkit tenaga dewa sejati primordial, yang semuanya telah dibawa pergi olehnya, dan hampir setengah dari mereka telah hilang. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Hao Tian hampir sangat marah hingga mengalami pendarahan otak. Sialan kau! Setengah dari kekuatan tempur puncakmu diambil olehmu. Tak heran formasi penyegelan surga Grand Mist yang menyerang menjadi sangat lemah. Dasar pencuri tua jutaan dolar, kau benar-benar melewatkan kesempatan. Kau akan merebut gua harta karun. Jika kau menarik setengah dari pasukan elit, kesulitan merebut gua harta karun tidak akan berlipat ganda, tetapi akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Meningkat 10 kali lipat, 100 kali lipat. Aku sekarang sangat ragu, kau berada di pihak mana? Penguasa Hao Tian mengangkat kepalanya ke langit dan meraung keras. Penguasa 10.000 Yuan telah setia menjaga alam semesta selama ratusan miliar tahun untuk pengembangan alam semesta Hongmeng. Seharusnya tidak ada masalah dengan posisinya.
Mungkin dia juga merekrut lebih dari setengah pasukan elit untuk meningkatkan peluangnya menang dan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mendukung Yun Dianshan. Lagi pula, para penjaga di Gua Jubao bukanlah pasukan utama Kuil Yanshen, dan pasukan utama elit Kuil Yanshen yang sebenarnya sedang mengepung Gunung Yundian. Wajar jika penguasa $10.000 melakukan hal itu. Dia mungkin sedikit egois, tapi posisinya harus tetap teguh. Sang ahli pedang menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sang ahli pedang 10.000 yuan benar dalam ucapannya. Sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk terlibat dalam perselisihan internal. Karena sang ahli pedang 10.000 yuan mengerahkan terlalu banyak pasukan elit, para pembela Kuil Yanshen. Merasakan tekanan yang berkurang. Sial, kenapa aku merasa kekuatan musuh melemah? Benar-benar melemah, dan aku juga merasakannya, sepertinya tekanannya sudah berkurang. Awalnya, aku sudah mencapai batas, dan aku hanya bisa bertahan paling lama 2 jam lagi, tapi sekarang aku merasa bisa bertahan selama 20 jam. Hahaha, tanpa basa-basi lagi, kurasa tidak masalah menunggu 7 hari lagi. Ada masalah dengan pasukan Kuil Hongmeng. Sepertinya serangan mendadak sang penguasa istana di Gunung Yundian seharusnya berhasil. Pihak Kuil Hongmeng harus mengirim pasukan untuk mendukung. Saudara-saudara, kumpulan kristal spiritual primordial baru telah tiba. Semua orang boleh minum sebanyak yang mereka mau, dan mengisi kembali energi mereka dengan cepat. Mari kita coba bertahan lebih lama. Selama kita bisa bertahan menghadapi gelombang ini, kita akan menang. Tingkat kultivasiku hampir mencapai terobosan. Energi kristal ilahi primordial terlalu murni, dan aku bisa menyerapnya dengan mudah. Gua penghakiman harta karun memang tempat harta karun yang tak tertandingi. Tekanan tertinggi adalah motivasi bagiku untuk menunggu terobosan. Mungkin aku bisa menembus gelombang pertempuran ini. Di Gua Harta Karun, Dinantian dan Bai Zishan saling pandang. Dahi mereka berdua sedikit berkeringat. Tapi untungnya dia bisa bertahan. Selanjutnya, itu tergantung pada apakah Guru Chen Yuan dapat mendukungnya. Saat ini, Chen Yuan dan penguasa mata berbeda telah bertarung selama puluhan ribu ronde. Belum ada pemenang. Penguasa mata berbeda memiliki kekuatan tempur yang kuat, dia sudah berada di puncak 9 alam, dan dia tampaknya mampu memprediksi semua gerakan Chen Yuan. Itu membuatnya merasa tidak enak. Tapi penguasa mata berbeda jelas tidak bisa melukai Chen Yuan sedikitpun, sehingga tidak ada yang bisa berbuat apapun kepada siapapun. Saudaraku, bertahanlah, bala bantuan dari Kuil Hongmeng pasti akan segera tiba, dan kita masih punya kesempatan untuk kembali. Sementara Feng Qiye bertarung melawan Kaisar Iblis Wuxi, dia melihat Liao Tian yang dipukuli hingga muntah darah oleh Patriark Qian Bian dan Namong Piao Sui, dan menyemangatinya. Liao Tian juga bertahan. Tapi dia benar-benar hampir kehilangan kendali. Generasi terhormat memaksa raja, tetapi dia tidak menyangka akan dipukuli dengan brutal hari ini. Dan saat ini juga, 5 avatar Chen Yuan, Ye Chao, Li Ziliu, Chu Mu, Chen Xiaoxuan, dan Bai Huang, melakukan langkah berani. Kelima ahli tingkat 9 itu langsung bergabung dengan kelompok tempur Kaisar Iblis Wuxi dan mengepung Feng Qiye bersama-sama dengannya. Meskipun dia membawa sistem pemisahan, dia terluka parah dalam sekejap ketika menghadapi pengepungan 6 ahli tersebut, dan kultivasinya langsung disegel. Selanjutnya, 5 avatar Chen Yuan, bersama dengan Nalan Xiansu, bergabung dengan kelompok tempur yang mengepung Liao Tian, memukulinya dan menyegelnya. Tanpa bantuan kedua murid ini, para pembela Gunung Yundian mulai mundur dengan mantap. Hampir menunjukkan tren satu sisi. Pasukan dikalahkan seperti gunung. Hampir semuanya ditekan dan disegel secara paksa, dan dilemparkan ke alam semesta tubuh Chen Yuan. Keunggulan Kuil Yanshen telah sepenuhnya berubah menjadi kemenangan saat ini. Hanya satu master dengan murid berbeda yang tersisa tanpa terpecahkan. Chen Yuan, Ye Chao, Li Ziliu, Bai Huang, Chu Mu, Chen Xiaoxuan, Liu Di, Patriark Qian Bian, Namong Piaoxu, dan para ahli kekuatan 9 alam dari 9 Dewa Agung melancarkan pengepungan terhadap penguasa mata berbeda. 9 lawan 1. Master dengan murid berbeda itu segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun dia masih berjuang. Dia menunggu. Menunggu bala bantuan dari Kuil Hongmeng. Selama bala bantuan yang mendukung Kuil Hongmeng tiba, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Menurut legenda kuno, ada jalan kosmik berdimensi tinggi di Gunung Yundian. Jika para bidat dan roh jahat mencapai pencerahan, ada kemungkinan untuk memasuki alam ke-10 dewa sejati Hongmeng. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Jika tidak, pohon leluhur dunia akan hancur. Miliaran kehidupan di alam semesta akan punah. Dunia ini membutuhkan perlindungannya. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya.
Tunggu, Kepala Aula Tua. Tuan $20 telah memimpin pasukan elit berjumlah 50 triliun untuk mendukung Gunung Yundian, dan mereka akan segera tiba. Di antara mereka, ada kekuatan tempur puncak dewa sejati Hongmeng. Kepala Aula Tua harus mempertahankannya. Tiba-tiba, suara penguasa Haotian terdengar dari komunikator di alam semesta teknologi. Sang penguasa mata berbeda tiba-tiba merasa seolah-olah disuntik dengan darah ayam. Potensinya meledak seketika. Bab 2004. Mulut Dewa Tianmei. Perampokan Dewa. Melangkahi langit tanpa jejak. Suan Gong 9 putaran. Postur sempurna. Armor asal, keluar. Jimat leluhur asal, keluar. Tombak pembunuh petir Hongmeng, keluar. Master dari berbagai murid tiba-tiba meledak, dan kekuatan tempurnya melonjak lebih dari 3 kali lipat dalam sekejap. Memiliki 3 artefak tertinggi Hongmeng. Berani. Dengan 1 lawan 9, mereka mampu bertarung bola balik. Ini benar-benar melawan langit. Seperti yang diharapkan dari Master Aula Kuil Hongmeng yang tua. Pernah menekan raja suatu era. Tetapi ledakan batas seperti itu pasti menghabiskan energi sendiri, yang jelas tidak terbayangkan. Dia tidak akan bertahan lama. Satu-satunya harapan sekarang adalah bahwa penguasa 10.000 yuan dapat dengan cepat membawa elit dari kuil Hongmeng 20 triliun kembali untuk membantu Yundianshan. Inilah kunci apakah pertempuran ini dapat dibalikkan. Kalau tidak, dengan hanya mengandalkannya sebagai guru dari berbagai murid, dia akan kalah jumlah. Aku tidak menyangka seorang guru dengan berbagai murid begitu sulit dihadapi. Setelah bertarung lama, aku tidak bisa mengalahkannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kalau tidak bala bantuan kuil Hongmeng akan menyerang, dan kita perlu menghabiskan waktu untuk membangun kembali formasi penjaga gunung, dan keadaan akan berubah jika kita terlambat. Kita harus mengalahkannya secepat mungkin. Itu hanya bisa dibuka. Chen Yuan menatapnya. Alam semesta ontologi, buka. Atas nama penguasa alam semesta, aku menggunakan kekuatan semua makhluk untuk memberkati tubuhku, dan memerintahkan puluhan miliar orang bijak dari surga dan dunia untuk menyumbangkan kekuatanmu. Aku adalah jalan surga dan mengendalikan segalanya. Chen Yuan meraung dengan keras. Di alam semesta ontologi, pohon dunia terguncang, dan kekuatan puluhan miliar orang suci surgawi, ditambah kekuatan lebih dari 2 alam dunia, miliaran triliunan makhluk, melonjak keluar dalam sekejap. Kekuatan itu berubah menjadi untaian energi yang tak terhitung jumlahnya, yang ditransmisikan menuju Chen Yuan dengan kecepatan luar biasa. Aura keilahian Chen Yuan kembali meroket, naik dengan mantap, tak dapat dihentikan sama sekali. Dalam waktu singkat, ia melesat dari puncak alam ke-9 ke alam leluhur primordial yang sangat dekat dengan alam ke-10. Alam ini dapat disebut sebagai alam leluhur palsu. Namun, bahkan jika dia bukan leluhur sejati Hongmeng, kekuatan yang dimiliki Chen Yuan saat ini sudah cukup untuk langsung menekan semua kekuatan besar dari 9 alam. Ini. Bagaimana mungkin, bagaimana kau bisa sekuat ini? Dunia tidak akan pernah membiarkan alam semesta dimensi tinggi ke-7 lahir, dan aku tidak akan pernah membiarkan iblis sesat merebut Gunung Yunding. Gunung itu ada dan orang-orangnya ada, tetapi gunung itu mati dan orang-orangnya mati. Kekuatan asal, bakar. Saat ini, penguasa mata berbeda berlumuran darah, rambut panjangnya acak-acakan, dan tubuh kecilnya menghalangi kehampaan dan awan, menolak untuk mundur. Semangat bertarungnya semakin kuat. Saat ini, mata Chen Yuan acuh tak acuh, seolah-olah semua makhluk hidup berada di surga. Aku melihatnya menjepitkan jarinya menjadi pisau dan menebas langit. 1. Kata. Retak. Kosong. Potong. Jari ini terputus. Roh leluhur menyapu dunia. Detik berikutnya, seluruh Gunung Yunding terguncang sejauh 10 triliun tahun cahaya. Dunia dilanda kekacauan. Sebuah retakan di kehampaan menyebar dari ujung jari Chen Yuan. Seketika, kehampaan kacau sejauh ratusan juta tahun cahaya hancur berkeping-keping, dan retakan hitam mengerikan sepanjang beberapa triliun tahun cahaya merobek seluruh Gunung Yunding. Dao hancur, kausalitas hancur, waktu dan ruang hancur. Kekuatan jari ini langsung menghancurkan artefak ilahi tertinggi primordial, armor pertempuran asal. Hancur menjadi puing-puing. Darah menyembur dari mulut para muridnya. Bahkan jika dia membakar kekuatan sumber aslinya, dia tidak dapat menandingi kekuatan jari Chen Yuan. Dia tetap kalah. Dalam pertempuran ini, dia tidak berdaya. Kau kalah. Guru juga terluka parah oleh pencuri Chen Yuan itu, Gunung Yunding benar-benar tidak mampu menahannya. Kata Liao Tian dengan wajah sedih. Ini semua salahku. Salahku karena tidak menjaga gerbang formasi agung, dan tidak menyadari penyamaran leluhur Qiandian, sehingga iblis-iblis ini memasuki tanah tak bertuan. Jika tidak, dengan perlindungan formasi agung, kita setidaknya bisa bertahan beberapa hari. Kedatangan bala bantuan dari kuil Hongmeng adalah karena kesalahan serius yang kulakukan.
kata Feng Qiye dengan wajah penuh penyesalan. Melihat guru dipukuli oleh pencuri Chen Yuan, ia muntah darah dan mengalami luka serius. Ia sangat sedih. Aku menyesalinya. Dalam pertempuran ini, mereka melakukan terlalu banyak kesalahan. Kalau tidak, situasinya tidak akan sekacau ini. Aku hanya membenci pencuri Chen Yuan karena terlalu licik. Cara-caranya menjijikkan dan tidak tahu malu. Saat ini, penguasa mata berbeda juga mulai putus asa di dalam hatinya. Apakah kau kalah? Aku sangat tidak rela, bagaimanapun juga, aku masih tidak bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin, dan aku masih tidak berdaya. Mata cerah penguasa mata berbeda perlahan meredup. Kekalahan dalam pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah sendiri. Dan tepat pada saat ini, mutasi. Aku melihat cahaya ilahi keemasan melesat lurus ke langit, tiba dalam sekejap. Penguasa 10.000 yuan akhirnya tiba. Dia bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat ini, penguasa 10.000 dolar, mengenakan baju zirah emas, menaiki pesawat ulang-alik awan Grand Mist, memegang roda emas ungu 10.000, dan mengenakan mahkota janggut naga Grand Mist, muncul dengan gagah perkasa. Tidak hanya itu, tetapi di dunia nyata penguasa 10.000, pasukan 20 triliun kuil Hongmeng juga telah dikumpulkan, di antaranya terdapat 50 elit teratas dewa sejati Hongmeng. Cukup untuk membalikkan keadaan. Melihat serangan kuat dari penguasa 10.000, wajah pihak kuil Yanshen tiba-tiba berubah, merasakan bahwa gelombang pertempuran sengit lainnya akan segera terjadi. Saat ini, situasinya benar-benar tanpa akhir. Tidak ada jalan mundur sama sekali. Ini dia, bala bantuan akhirnya tiba. Kakak senior, penguasa 10.000 dolar telah datang, kita masih punya kesempatan untuk membalas. Feng Qiye hampir menangis kegembiraan. Saatnya para jedi melawan balik. Kalian para bidat dan pencuri harus membayar darah hari ini. Li Biwang tiba-tiba meraung. Penguasa 10.000 yuan, Anda akhirnya di sini. Kursi ini akhirnya bertahan hingga kedatangan bala bantuan. Saatnya para jedi melakukan serangan balik. Kalian para pencuri, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Pencuri anjing Chen Yuan, akhirmu telah tiba. Seorang bangsawan dengan kekayaan 10.000 yuan tentu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah dia juga memiliki pasukan elit yang terdiri dari 20 triliun kuil Hongmeng. Ini sama sekali tidak boleh diremehkan. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Namun pada saat ini, Tuan 10.000 yuan tiba-tiba berlutut di depan Chen Yuan. Budak tua Han Wanwan, lihat Tuan muda. Aku telah menyamar di alam semesta Hongmeng selama lebih dari 5.000 miliar tahun, dan hari ini aku akhirnya menyelesaikan misiku. Begitu Tuan 10.000 yuan mengatakan ini, seluruh tempat menjadi tercengang. Chen Yuan tercengang. Nalan Xiansu tercengang. Tuan mata berbeda bingung. Liao Tian tercengang. Feng Qiye tercengang. Semua orang tercengang. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Kengerian gila. Semua orang tercengang. Bola mata mereka copot satu persatu. Mereka menatap Chen Yuan. Baru pada saat ini mereka menyadari betapa menakutkannya cara Tuan Istana Chen Yuan. Bahkan pemilik 10.000 yuan adalah dirinya sendiri. Sialan, bisakah kau percaya? Jika kau bisa menjadi agen rahasia sampai sejauh ini, kau adalah anak ke-6 nomor 1 dalam sejarah. Puff. Tuan mata berbeda sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah tua di tempat itu. Han Wanwan, kau... Maafkan saya, Tuan Istana Tua, terima kasih atas promosi dan rasa hormat Anda kepada saya saat itu, tetapi saya tidak pernah menjadi anggota kuil Grand Mist, dan orang yang selalu saya setiai adalah penguasa ruang dan waktu. Jadi, saya tidak datang untuk mendukung Gunung Yundian, saya datang untuk bergabung dengan Tuan Muda dengan pasukan 20 triliun kuil Hongmeng. Ketika Tuan Muda berhasil menaklukkan pasukan 20 triliun dan menduduki Gunung Yunding dan Gua Jubao, dia akan memiliki modal yang cukup untuk bersaing melawan 6 raksasa. Hari ini ditakdirkan untuk mengecewakanmu. Kata Tuan 10.000 yuan dengan wajah lega. Bab 2005. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak percaya. Tuan 10.000 yuan itu sebenarnya agen rahasia. Dia adalah wakil kepala kuil Hongmeng. Para wakil kepala semuanya adalah agen rahasia. Jadi kita ini apa? Sekelompok idiot. Sialan kau. Ini konyol. Liao Tian berteriak dengan wajah penuh keputusasaan. Pencuri anjing, pengkhianat, pencuri raksasa, Han Wanwan, kau telah mengecewakan kepercayaan guru, kau telah mengecewakan kepercayaan seluruh kuil Hongmeng, kau pengkhianat, sampah, bukan anak manusia, kau pasti akan tercatat dalam buku sejarah sebagai orang yang memalukan, untuk dicerca oleh semua generasi. Feng Qiye juga menegur dengan tajam. Bahkan jika ada ribuan kata, itu tidak cukup untuk menggambarkan kemarahan mereka saat ini.
Dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai, mereka tidak tahan. Sialan, ayah, jadi kau orangnya kepala istana. Ini benar-benar hebat, keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Ayah, kemampuan aktingmu sangat luar biasa, bahkan putraku sendiri pun tidak bisa melihatnya, sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Benar sekali, Jiang masih tetap hebat. Putraku benar-benar mengagumi kemampuan aktingmu, kata Han Qianjun dengan penuh kekaguman. Benar saja, mereka adalah ayah dan anak. Posisi mereka sama. Han Wanwan, tahukah kau betapa seriusnya konsekuensi yang akan kau hadapi jika kau melakukan ini? Tahukah kau apa arti kelahiran alam semesta dimensi tinggi ketujuh? Bagaimana mungkin ada telur yang tersisa jika sarang itu runtuh? Jika pohon leluhur dunia runtuh, semua ini akan hancur menjadi abu, dan semua usahamu akan menjadi sia-sia. Apakah kau benar-benar akan mengabaikan rakyat jelata? Tanya penguasa mata berbeda dengan tatapan putus asa. Kedudukan ini melakukan ini untuk menyelamatkan rakyat jelata di dunia. Kau punya ide, kami punya ide, dan seharusnya tidak hanya ada satu suara di dunia ini. Kegigihanmu itu salah. Jika pohon leluhur dunia tidak mampu menanggung kelahiran alam semesta berdimensi tinggi ketujuh, mengapa leluhur dari 6 makhluk purba agung tidak naik ke surga sebagai gantinya? Selama mereka naik ke surga, hanya akan ada satu alam semesta berdimensi tinggi yang tersisa di dunia, dan aku yakin tekanan pada pohon leluhur dunia akan berkurang. Han Wanwan mengejek dengan dingin. Kau benar-benar tidak masuk akal. Ide gila seperti itu benar-benar ide iblis pemberontak. Aku sangat menyesal karena tidak menyadari niatmu lebih awal. Kata penguasa mata berbeda dengan penuh penyesalan. Aku memiliki batu leluhur jiwa, yang dirancang untuk mengatasi mata alamimu. Bahkan jika kau bisa melihat isi hati orang, kau tidak akan pernah bisa menebak pikiranku yang sebenarnya. Chen Yuan saat ini. Setelah lama terhuyung-huyung, akhirnya ia sadar kembali. Ia akhirnya tahu. Mengapa penguasa 10.000 Yuan menemukannya ratusan tahun yang lalu, mengapa ia tidak segera mengumpulkan 6 pasukan kosmik berdimensi tinggi untuk datang dan menghabisinya. Sebaliknya, ia memberinya kesempatan berulang kali. Memberinya waktu untuk berkembang. Membiarkannya semakin kuat. Sebenarnya, ia sudah merasa bahwa masalah ini agak aneh. Tak disangka, penguasa 10.000 Yuan ternyata adalah penguasa ruang dan waktu, yang berdiri di ujung sungai waktu yang panjang, ayah kandungnya yang telah membantunya berkali-kali. Pria itu mengatur semuanya. Semua pertanyaan dapat dijawab saat ini. Itu saja. Metode pengaturan seperti itu sungguh tak terduga. Pemenang dan pecundang, hari ini kursi ini ada di tangan kalian, jika kalian ingin membunuhnya, bunuh saja, dengarkan hormatku. Rantai surgawi, segel. Chen Yuan memikirkannya. Langsung menekan dengan rantai surgawi, secara paksa menyegel guru yang terluka parah dari berbagai murid, dan melemparkannya ke alam semesta tubuh. Akhirnya, dia dipenjara di langit 3 tingkat nomor 30 dan ditekan di bawah penjara pohon dunia. Bahkan jika dia adalah orang kuat di puncak 9 alam dewa sejati primordial, sama sekali tidak mungkin untuk menembus penjara pohon dunia. Paman Wanwan, cepatlah. Kau telah bekerja sangat keras, jika aku bisa memenangkan Gunung Yundian dalam pertempuran ini, kau harus menjadi yang pertama. Mulai hari ini, kau akan menjadi wakil kepala aula Kuil Yanshen, di bawah satu orang dan di atas puluhan miliar orang suci surgawi. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Kaisar Liu, Nalan Xiansu, Patriark Qiandian, Namong Piaoxu dan yang lainnya tidak bisa tidak menatapnya dengan tatapan kosong. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak peduli. Lanjutan, prioritas utama adalah untuk segera menaklukkan pasukan kuil Hongmeng yang berjumlah 20 triliun, selama mereka dilepaskan di alam semesta dimensi tinggi ketujuh keponakan saya, biarkan mereka membuktikan kembali Tao, dan menyelesaikan perubahan posisi, maka gelombang ini akan stabil. Tuan muda, Anda benar-benar seorang budak tua. Sebenarnya, budak tua ini juga memiliki niat yang sama. Sebenarnya, lebih dari separuh dari 20 triliun pasukan kuil Hongmeng telah tertipu oleh budak tua ini. Mereka mengira aku akan menyelamatkan Gunung Yundian, jadi mereka menuruti perintahku. Begitu orang-orang ini mengetahui posisiku yang sebenarnya, akan terjadi kekacauan. Dunia nyata budak tua ini pasti tidak akan mampu menjebak pasukan elit dari 20 triliun kuil Hongmeng. Kata penguasa 10.000 dolar dengan penuh tekanan. Baiklah, ikuti aku ke alam semesta dimensi tinggi ketujuh. Di alam semesta utama tempat ini, bahkan jika itu adalah pasukan dari 20 triliun kuil Hongmeng, tidak sulit untuk menekannya. Nalan Xiansu, Kaisar Liu, Patriark Seribu Perubahan, Namong Piaoxu, kalian untuk sementara pimpin murid-murid kuil Yanshen untuk merebut Gunung Yundian dan memulihkan susunan penjaga gunung. Pada saat yang sama, berita tentang Gunung Yundian yang telah direbut oleh tempat ini telah tersebar. Gelombang ini cukup untuk mengganggu moral kuil Hongmeng.
Pada saat yang sama, beritahu mereka bahwa aku akan segera memimpin pasukan untuk menyerang alam semesta Hongmeng. Baik, Ketua Aula. Penguasa 10.000 Yuan mengikuti Chen Yuan ke alam semesta dimensi tinggi ke-7. Pintu jati diri sejati, terbuka. Tuan Wan, apakah Anda sudah sampai di Gunung Yundian? Saudara-saudara siap untuk pertempuran berdarah sampai akhir. Hei, ini sepertinya bukan Gunung Yundian. Di mana ini? Bagaimana mungkin ada pohon dunia Dao surga di sini? Apakah ini alam semesta dimensi tinggi lainnya? Aku telah melakukan perjalanan ke keenam alam semesta dimensi tinggi, mengapa aku belum pernah melihat tempat ini? Pada saat ini, sekelompok jenderal dari Legiun Kuil Hongmeng tiba-tiba berkata dengan curiga. Semua orang akan patuh. Mulai hari ini, aku akan memimpin semua orang untuk meninggalkan kegelapan dan berpaling ke terang, menyerah kepada Kaisar Chen Yuan, dan menjadi bagian dari Istana Yanshan. Saya jamin bahwa setelah menyerah kepada kuil asap, keuntungan yang kalian nikmati pasti tidak akan lebih buruk daripada di kuil Hongmeng. Gunung Yundian juga telah direbut oleh Tuan Chen Yuan. Kalian semua dipilih dengan cermat oleh saya. Kalian adalah pasukan elit, di masa depan, kalian akan memiliki masa depan yang cerah jika bekerja di bawah kepemimpinan Tuan Istana Chen Yuan. Tuan 10.000 Yuan berkata dengan wajah datar. Begitu kata-kata ini keluar, 20 triliun Legiun Hongmeng meledak serentak. Apa? Kalian benar-benar menyerah pada Bita? Tidak masuk akal, Han Wan, kau adalah wakil kepala kuil Hongmeng, dan kau menyerah tanpa perlawanan. Sudahkah kau meminta pendapat jenderal ini? Sudahkah kau meminta pendapat 20 triliun pasukan kuil Hongmeng? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mewakili kami? Kembali ke kuil asap. Pengkhianat, kau tidak layak menjadi wakil kepala kuil primordial. Aku tidak akan pernah menyerah. Beberapa jenderal dari 8 alam kuil Hongmeng segera menegur dengan marah. Penekanan surgawi. Dengan satu pikiran di benak Chen Yuan, kehendak surga di seluruh alam semesta tiba-tiba ditekan. Bab 2006. Laporkan kepada penguasa Taixu, penguasa Haotian, penguasa Kongming, penguasa pedang tertinggi, dan semua tetua. Laporan pertempuran terbaru baru saja datang dari Gunung Yundian. Gunung Yundian jatuh. Penguasa mata berbeda terluka parah dan ditekan oleh roh jahat. Penguasa 10.000 memberontak. Dia memimpin pasukan 20 triliun Yuan dan menyerah kepada roh jahat Chen Yuan. Gunung Yundian telah sepenuhnya hilang. Seorang mata-mata melaporkan dengan wajah sedih dan marah. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Para pemimpin berbagai legiun di sisi kuil Hongmeng semuanya tercengang, dan terdiam. Penguasa Haotian ketakutan. Penguasa tertinggi ketakutan. Penguasa ruang dan kegelapan ketakutan. Penguasa Taixu ketakutan. Semua anggota senior Dewan Tetua, para pemimpin Legiun Hongmeng 80 triliun, semuanya ngeri. Suasana terasa mencekam dan menyesakkan. Semua mata terbelalak. Apa yang kau katakan? Gunung Yundian telah jatuh. Tuan 10.000 Yuan memberontak dan menyerah. Dia adalah Tuan 10.000 Yuan, wakil kepala aula kuil Hongmeng. Selama 5.000 miliar tahun, dia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada kuil Hongmeng. Siapapun yang kau sebut pemberontak, itu tidak mungkin. Dia adalah Tuan 10.000 Yuan, masalah ini terkait dengan kehormatan pejabat tingkat tinggi kuil Hongmeng saya, sudahkah kalian menyelidikinya dengan saksama? Seorang anggota senior Dewan Tetua bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saya ingin melaporkan kepada kalian, para kakak, Tuan 10.000 Yuan memang memberontak di depan medan perang. Masalah ini benar-benar nyata dan buktinya meyakinkan. Terlebih lagi, Tuan 10.000 Yuan awalnya adalah agen rahasia dari seorang bidat dan iblis jahat di kuil Hongmeng saya. Faktanya, dia selalu menjadi orang sesat. Cermin Kunlun kuno telah mencatat adegan penyerahannya, silakan lihat. Aku melihat pemimpin Departemen Intelijen Alam ke-8 Dewa Primordial. Segera ia mengorbankan sebuah cermin perunggu kuno berbentuk sederhana. Adegan pertempuran Yundingshan mulai diputar di cermin tersebut. Di layar, pertempuran antara guru dari berbagai murid dan iblis Chen Yuan telah mencapai puncaknya. Pada akhirnya, guru dari berbagai murid itu terpukul keras oleh kekuatan iblis Chen Yuan. Namun pada saat kritis ini, Tuan 10.000 Yuan telah tiba. Ia tampaknya telah membawa harapan bagi seluruh desa. Semua pembela Gunung Yundian menatapnya dengan mata penuh harapan. Seolah-olah mereka akhirnya menunggu bala bantuan tiba. Budak tua Han Wan, lihat Tuan muda. Tuan 10.000 Yuan berlutut dengan satu lutut dan bersujud di depan Chen Yuan. Berlutut. Itu langsung menghancurkan pandangan semua pejabat senior kuil Hongmeng yang hadir. Bola mata semua orang ternganga. Yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka merasa ditipu seperti belum pernah sebelumnya.
Hampir muntah darah karena marah. Pencuri jutaan dolar itu, dia benar-benar agen rahasia. Sialan kau. Sekarang kalian semua melihat dengan jelas, apa yang kukatakan sebelumnya, posisinya bermasalah sejak awal. Kalian idiot sama bodohnya dengan babi. Awalnya, saya mengusulkan untuk membagi pasukan untuk menjaga Gunung Yundian. Han Wanwan yang memimpin untuk menentangnya. Kemudian, saya menyarankan untuk menyerang Gua Jubao. Pertama, rebut Gua Jubao. Han Wanwan yang memimpin dalam penentangannya. Dia juga membawa separuh pasukan utama. Pasukan elit. Akibatnya, kesulitan menembus formasi besar primordial Meng telah meningkat pesat, dan itu memberi ruang bagi iblis sesat untuk bernapas. Sekarang Gua Jubao belum direbut, Gunung Yundian telah jatuh lagi, penguasa istana lama telah ditangkap hidup-hidup oleh iblis, pasukan elit 20 triliun telah dikurung di alam semesta iblis, dan masih ada 50 pembangkit tenaga dewa sejati Hongmeng, begitu. Pasukan elit ini dipaksa untuk menyerah oleh iblis Chen Yuan dan berbalik ke pintu kuil Yanshen, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kita mungkin tidak lagi memiliki keunggulan atas kuil asap. Apakah kau tahu apa artinya itu? Apakah kau tahu apa artinya itu? Apakah kau tahu apa artinya itu? Penguasa Hao Tian meraung liar. Dia benar-benar marah. Sekelompok rekan tim babi. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan sabuk. Jika aku mendengarkannya sebelumnya, bagaimana mungkin aku jatuh ke dalam situasi pasif seperti ini? Aku dipermainkan seperti monyet oleh iblis Chen Yuan itu. Setiap langkahnya diperhatikan. Kartu bagus, tapi permainannya buruk. Bajingan ini sangat bodoh sampai-sampai seperti babi. Tuan Hao Tian, apa yang Anda katakan terlalu buruk. Meskipun fakta membuktikan bahwa Anda benar, Anda tidak bersikeras pada pendapat Anda sendiri. Jika Anda bersikeras pada pendapat Anda sendiri dan berdebat keras, mungkin saya akan membantu Anda untuk berbicara. Lagi pula, Tuan $10.000 adalah agen rahasia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Mustahil untuk menduga bahwa seorang pria yang setia dan pekerja keras di kuil Hongmeng memiliki prestise dan daya tarik yang kuat. Dia telah mendedikasikan 5.000 miliar yuan untuk kuil Hongmeng. Seorang panutan bagi generasi muda, dia sebenarnya adalah agen rahasia kaum sesat dan iblis. Bahkan pupil abnormal bawaan Tuan Istana Tua pun tidak dapat menembus pikirannya. Kita tidak dapat mengetahuinya, jadi itu normal. Tuan pedang itu membalas dengan agak tidak yakin. Tapi jelas ada sesuatu yang salah. Tidak cukup momentum untuk berbicara. Apakah ada yang mendengarkan apa yang saya katakan? Pernahkah Anda setuju dengan saya, karena aku biasanya tidak mengurus urusan internal kuil primordial, kalian hanya mengira aku sedang kentut. Kekalahan dalam pertempuran ini sudah tidak berdaya, dan sekarang kita hanya bisa mencari cara untuk membangunkan leluhur Hongmeng lebih awal. Hanya ketika leluhur Hongmeng bangun kita bisa membalikkan keadaan. Lord Hao Tian menyarankan lagi. Begitu kata-kata ini keluar, para pemimpin senior Dewan Tetua kembali terdiam. Pada akhirnya, Lord Taixu berbicara lebih dulu. Leluhur Hongmeng, masih ada sekitar 100 tahun sebelum dia bangun secara alami. Membangunkan leluhur lebih awal mungkin membawa beberapa efek buruk, yang mungkin menyebabkan beberapa kerugian bagi leluhur. Lagi pula, leluhur pertama memiliki perintah kekaisaran. Jangan membangunkan kehendak leluhur pertama sebelum benar-benar diperlukan. Lord Taixu ragu-ragu. Memang, jika kita bergabung dengan 5 kepala alam semesta berdimensi tinggi lainnya untuk melancarkan pertempuran melawan iblis, kita seharusnya masih memiliki keuntungan. Kumpulkan kekuatan 6 alam semesta berdimensi tinggi untuk membasmi Bitah dan iblis. Meskipun mereka tidak dapat diberantas, tetap ada keuntungan besar untuk menekan mereka. Hanya perlu ditekan selama 100 tahun, dan ketika 6 leluhur purba terbangun secara alami, hanya dengan menjentikkan jari saja sudah cukup untuk menghancurkan roh jahat Chen Yuan. Penguasa dunia bawah juga mengatakan hal yang sama. Dia terutama tidak ingin bertanggung jawab. Sekarang, jika leluhur Hongmeng dibangunkan secara paksa, apapun yang terjadi, mereka akan dihukum dan disalahkan oleh leluhur tersebut. Dia mungkin akan dihukum berat. Situasi saat ini memang belum sepenuhnya di luar kendali. Kau. Penguasa Hao Tian meledak dalam amarah. Bab 2007. Saya ingin melaporkan kepada semua tetua bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Berita terbaru baru saja datang. Leluhur Istana Yanshen, Qianbian, Namong Piaoxu, Yun San, Feng Shen, Lei Ji, Qing Hai, Jian Xiao, Qian Shusura, Huo Kuang Tianzun, Han Qianjun, Men Tiandi, Ye Chen, pemimpin masa depan, Lin Fan, Chu Xiaohe, dan lainnya telah memberontak melawan partai. Mereka memimpin sekelompok besar murid kuil Yanshen untuk menyerang alam semesta Hongmeng. Leluhur Qiandian dan lainnya awalnya adalah anggota tingkat tinggi kuil Hongmeng saya,
Tetapi sekarang mereka telah menyerah kepada Chen Yuan, dan mereka masih memiliki kunci gerbang alam semesta. Anda dapat langsung memasuki bagian dalam alam semesta Hongmeng tanpa menggunakan serangan yang kuat. Dan mereka juga mengetahui beberapa alam rahasia penting di alam semesta Hongmeng, termasuk perbendaharaan artefak, perbendaharaan sumber spiritual, perbendaharaan harta karun, dan pangkalan militer bersenjata, semuanya sangat dikenal. Sekarang pasukan kuil Hongmengku telah keluar dengan kekuatan penuh, dan bagian dalamnya kosong dan tidak dijaga. Mereka membuka gerbang alam semesta, seolah-olah memasuki tanah tak berpenghuni, dan menjarah di mana-mana. Akibatnya sungguh tak terbayangkan. Aku mohon kepada tuan-tuanku, segera kembalikan pasukan untuk membantu. Seorang mata-mata tingkat dewa sejati Hongmeng berkata dengan raut cemas di wajahnya. Keluargaku, tua dan muda, semuanya tinggal di alam semesta Hongmeng. Jika terjadi serangan pemberontakan terhadap kuil Yanshan, akibatnya tak terbayangkan. Saat ini, semua anggota tingkat tinggi kuil Hongmeng hadir. Ketakutan kembali menyelimuti mereka. Semua orang tercengang. Tetapi segera mereka menjadi sangat marah sehingga ketiga mayat itu melompat hebat, dan semua organ dalamnya terbakar. Penguasa Taixu sangat marah. Penguasa ruang dan kegelapan sangat marah. Penguasa pedang terbakar amarah. Penguasa Haotian sangat marah. Keempat dewa sejati primordial dari 9 alam sudah gemetar karena marah. Para anggota dewan tetua tingkat atas memukul dada dan kaki mereka dengan marah, dan meraung ke langit. Pak Tua Qiandian, Pak Tua Yunsan, kalian bajingan, sampah masyarakat, pemberontak, sampah, pencuri, kuil Hongmeng memperlakukan kalian dengan baik, dan mempercayakan tanggung jawab yang berat kepada kalian. Kalian malah berkhianat dan benar-benar menyerah kepada kuil Yanshan. Bagaimana dengan integritas kalian? Bagaimana dengan keyakinan kalian? Terkutuklah kalian. Sang ahli pedang mengumpat dengan keras. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan sikap seorang pria kuat di 9 alam dewa sejati primordial. Sungguh, keenam orang tua ini terlalu tidak tahu malu. Disuruh menyamar, dan kalian semua menyerah. Sekumpulan penjahat pengkhianat. Kalian bukan anak manusia. Han Qianjun yang pemberontak, seperti ayahmu, kau benar-benar mengecewakanku. Aku pasti akan membersihkan pintu itu dengan tanganku sendiri, dan aku tidak akan pernah membiarkan bajingan-bajingan ini terus menyakiti satu pihak. Rasa sakit di hati dari Taixu Lord Qi. Dia tampak putus asa. Lalu, haruskah kita terus menyerang gua harta karun? Pasukan Hongmeng yang berjumlah 80 triliun telah meminum pil penghancur dewa, dan gua harta karun akan segera direbut. Apakah kita akan menyerah begitu saja, kata Lord Kongming dengan enggan. Lalu apa lagi yang bisa kulakukan sekarang? Rumahku telah dirampok, dan jika aku tidak kembali untuk membantu, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bencana macam apa yang akan dihadapi alam semesta Hongmeng. Lord Haotian menghela napas panjang. Gelombang ini kalah. Kalah total. Kalah telak. Setiap langkah dikendalikan ketat oleh iblis Chen Yuan itu. Bahkan IQ pun hancur. Apakah kalian masih berharap untuk bangkit kembali? Rasanya ingin kentut. Apa yang terjadi lagi? Tuan-tuan, moral pasukan kita mulai goyah. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita bahwa alam semesta primordial telah ditembus oleh iblis sesat. Sekarang semua orang tahu bahwa rumah kita telah dicuri oleh para sesat. Mereka peduli dengan hidup dan mati keluarga alam semesta Hongmeng, dan peduli apakah kekasih, orang tua, atau mereka terluka. Sekarang moral pasukan lemah dan momentumnya lambat, semua prajurit dengan tegas menuntut untuk segera kembali ke alam semesta Hongmeng. Banyak prajurit legiun bahkan telah mulai menyerang. Seorang utusan dari komunikasi Hongmeng, melaporkan dengan ekspresi hati-hati. Begitu kata-kata ini keluar, para anggota senior Dewan Tetua kembali terdiam. Benar saja, seperti yang dikatakan Tuan Haotian. Bahkan jika kalian ingin terus menyerang gua harta karun sekarang, kalian mungkin tidak akan mampu melakukannya. Semangat tentara tercerai-berai dan hati rakyat goyah. Rumahmu telah dirampok, dan mungkin kau tidak ingin bertempur di luar. Ini adalah sifat manusia. Ini adalah konspirasi. Kau jelas tahu bahwa kau akan kehilangan uang jika melakukan ini, tetapi kau harus melakukannya. Karena tidak peduli apa yang kau putuskan. Gelombang ini semuanya hilang. Itu tergantung pada bagaimana kau memilih. Yang membuat orang semakin putus asa adalah bahkan jika manajemen senior kuil Hongmeng memimpin pasukan kembali untuk membantu, mungkin sudah terlambat. Alam semesta Hongmeng pasti akan dijarah. Aku harus kalah lagi. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Dan selama mereka tidak secara paksa menghancurkan hukum langit di alam semesta Hongmeng, dan tidak secara paksa menyerang alam semesta Hongmeng, diperkirakan leluhur alam semesta Hongmeng tidak akan bangun. Satu langkah saja, seluruh permainan akan kalah. Cukup. Tarik mundur pasukan. Kita tidak mampu kehilangan lebih banyak lagi.
Kembali ke alam semesta Hongmeng adalah harapan dari 80 triliun tentara. Cepatlah membantu, dan mungkin kita bisa mengurangi beberapa kerugian. Kata penguasa Taiksu dengan pasrah. Penguasa Haotian, penguasa pedang tertinggi, dan penguasa Kongming juga mengangguk pasrah. Meskipun sangat tidak senang, sangat enggan, tapi tidak ada jalan lain. Gelombang ini benar-benar kehilangan segalanya. Seluruh pasukan yang terdiri dari 100 triliun dewa sejati menyerbu keluar. Gelombang ini tidak hanya gagal merebut gua harta karun, tetapi juga kehilangan Gunung Yundian. Bahkan rumah alam semesta Hongmeng, sarang lama, pun dicuri. Sungguh kerugian besar. Sepertinya di antara pasukan 80 triliun itu, masih ada agen rahasia dari Kuil Yanshen, kalau tidak beritanya tidak akan menyebar secepat ini. Orang ini mungkin telah mencapai eselon atas Dewan Tetua. Sekarang kita hanya bisa menaruh harapan pada 8 master di bawah komandoku. Selama mereka berhasil menghubungi kepala dari 5 alam semesta berdimensi tinggi dan menggabungkan kekuatan dari 6 alam semesta berdimensi tinggi, mereka mungkin dapat menekan Chen Yuan. Penguasa Haotian mengumpat dalam hatinya. Diiringi dengan dikeluarkannya perintah tingkat tinggi. Legiun Kosmik Hongmeng yang berjumlah 80 triliun akhirnya menghentikan daya tembak mereka dan mulai kembali untuk membantu alam semesta Hongmeng. Tahan. Musuh tampaknya telah menghentikan serangan tembakan mereka, kita benar-benar berhasil mempertahankannya. Sial. Ini terlalu menegangkan. Aku hampir tidak bisa bertahan tadi. Aku tidak menyangka musuh akan tiba-tiba berhenti menembak. Ini sangat berbahaya. Aku merasa bahwa selama musuh terus mengeluarkan daya tembak selama lebih dari setengah jam, formasi besar itu akan hancur. Hanya setengah jam lagi, dan kita telah menang. Gelombang ini benar-benar seru dan mendebarkan, aku hampir kedinginan. Murid-murid kita dari Kuil Yanshen yang berjumlah 1 triliun mengalahkan pasukan Kuil Hongmeng yang berjumlah 100 triliun, 1 lawan 100. Pertempuran ini cukup untuk kubanggakan selama juta tahun. Hahaha, saudara-saudara, pertempuran ini adalah kemenangan besar, dan semua orang akan diberi hadiah juta. Bai Zishan dan Dinantian saling memandang dan tersenyum. Gelombang ini benar-benar saudara yang hidup bersama dan mati bersama. Sepertinya kepala aula memiliki persen serangan mendadak di alam semesta Hongmeng. Kalau tidak, tidak mungkin para tetua ini memimpin pasukan mereka untuk dievakuasi tanpa alasan. Kebetulan saja, sebagian besar tokoh kuat yang menyamar dan menyerah kepada Kuil Yanshenku memiliki kerabat dan teman yang masih berada di alam semesta Hongmeng. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalihkan perhatian dan menjarah alam semesta Hongmeng. Dinantian tersenyum sinis. Bab 2008. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Tepat ketika pasukan Kuil Hongmeng kembali untuk membantu. Di bawah komando penguasa Haotian. Dewa Angin, Dewa Hujan, Dewa Petir, Dewa Listrik, Dewa Cahaya, Dewa Kegelapan, Dewa Vulkan, Dewa Ruang, 8 Master. Mereka bergegas menuju 5 alam semesta berdimensi tinggi dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam dan topeng perunggu, dengan satu tangan di punggungnya, berdiri di depan Feng Shen, seorang pria kuat di 8 alam kabut primordial. Siapa kau? Mengapa kau menghalangi jalanku? Mengapa kau tidak minggir? Aku di bawah komando penguasa Haotian, salah satu dari 8 Raja Dewa Agung, dan Dewa Angin. Kata Feng Shen dengan wajah serius. Dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pria aneh yang muncul di tengah jalan ini. Basis kultivasi lawannya tampaknya sangat kuat, jika tidak, mustahil untuk mengejarnya. Namun yang aneh adalah dia tidak merasakan aura kultivasi apapun dari pihak lain. Dia bahkan tidak bisa merasakan napas kehidupan. Hal ini membuatnya tidak berani menyerang dengan mudah. Aku tahu kau Feng Shen, dan aku juga tahu tujuanmu pergi ke alam semesta Brahma. Apakah kau akan memberitahuku? Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Pria bertopeng itu menjentikkan jarinya dengan ringan. Dalam sekejap, aliran waktu yang panjang mengalir. Tokoh kuat dari 8 alam dewa sejati primordial ini, sebuah eksistensi abadi, tiba-tiba menjadi sangat tua dalam sekejap mata. Waktu berlalu dengan cepat di dalam dirinya. Bahkan roh primordial pun membusuk dalam sekejap, dan akhirnya mati dengan sendirinya. Kau adalah yang maha agung kuno. Feng Shen telah jatuh. Ia jatuh begitu saja dengan ringan. Seorang master dari 8 alam dewa sejati primordial berubah menjadi abu hanya dengan jentikan jarinya. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di punggung dan menghela napas panjang. Di dunia ini, dari mana datangnya sesuatu yang abadi? Bahkan para ahli dari 9 alam dewa sejati primordial pun akan selalu mengalami hari kematian, tetapi kali ini lebih lama dari yang dibayangkan semua orang, jadi kau pikir itu akan abadi?
Tetapi bahkan leluhur Hongmeng pun tidak bisa abadi, jadi bagaimana mungkin kau bisa? Pria berjubah hitam itu menyelesaikan ucapannya. Berjalan tanpa tujuan menuju kehampaan yang kacau. Detik berikutnya, dia berdiri di depan Thor lagi. Siapa kau? Dengan jentikan jari, Thor akan hancur. Selanjutnya adalah Dewa Hujan. Dengan jentikan jari, Dewa Hujan akan mati. Dengan jentikan jari, Dewa Listrik akan padam. Dengan jentikan jari, Dewa Cahaya akan mati. Dengan jentikan jari, Dewa Kegelapan akan hancur. Dengan jentikan jari, Dewa Api akan padam. Dengan jentikan jari, Dewa Kekosongan akan punah. 8 Master. Mudah diatasi. Hanya dalam 1 menit, 8 dewa sejati primordial dan 8 pembangkit tenaga alam ditangani oleh seorang pria bertopeng berpakaian hitam di 8 arah yang berbeda. Pria itu berdiri tanpa ekspresi. Dengan lambaian tangannya, gambaran sebab dan akibat dihapus dari sungai waktu yang panjang. Rahasia itu ditutupi. Tidak seorang pun dapat kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana ke-8 master ini jatuh. Mereka hanya akan melihat kabut. Setelah itu, pria itu dengan lembut melepas topeng perunggu di wajahnya. Itu adalah wajah tampan dengan alis pedang dan bintang-bintang. Dia sangat tampan. Hampir persen mirip dengan penampilan tampan Chen Yuan sekarang. Di antara alisnya, selalu ada sentuhan roh leluhur. Nak, hanya ada begitu banyak yang bisa kau lakukan untuk membantumu sebagai seorang ayah, dan kau harus menempuh sisanya sendiri. Pria itu menghela napas sia-sia, lalu menghilang di sungai waktu yang panjang. Pada saat ini, di alam semesta dimensi tinggi ke-7. Setelah gelombang penindasan surgawi, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, perlakuan divisi, paksaan dan godaan, dan pencucian otak dengan formula jasa tertinggi, setelah serangkaian prosedur. Sebuah pasukan elit dari 20 triliun kuil Hongmeng. Pada dasarnya, dia telah menyerah 7 dari 88. Bahkan jika beberapa menundukkan kepala karena kenyataan. Kemunafikan dan kepatuhan sementara bukanlah penyerahan yang tulus. Tetapi di permukaan, gelombang penaklukan berhasil diselesaikan. Langkah selanjutnya adalah berbaris untuk bersaksi. Awalnya ada sedikit keengganan. Tetapi dengan semakin banyak orang yang membuktikan kebenaran. Dan hampir setengah dari mereka telah menyelesaikan terobosan dalam kultivasi. Dari yang awalnya dipaksa dan tak berdaya, mereka secara bertahap menerimanya dengan tenang pada akhirnya. Dan orang-orang memiliki mentalitas kawanan. Ketika semua orang melakukan ini, aku sepertinya tidak merasa bahwa tunduk pada ajaran sesat yang jahat itu adalah hal yang memalukan. Lagi pula semua orang melakukannya. Dan bukan hanya aku. Jadi, Chen Yuan langsung menambah sejumlah besar master tingkat dewa sejati di bawah komandonya. Tetapi semua dewa sejati dari kehampaan membuktikan jalan dengan cabang ke-8. Dewa sejati dari jalan agung membuktikan jalan dengan cabang ke-7. Dewa abadi, dengan cabang ke-6 untuk membuktikan jalan. Dewa sejati kekacauan membuktikan jalan dengan cabang ke-5. Dewa sejati Hongmeng membuktikan jalan dengan cabang ke-4 atau cabang ke-3. Adapun cabang kedua untuk membuktikan jalan. Tampaknya sekarang tidak banyak tempat. Anda harus menjadi orang yang kuat di atas alam ke-8 dari dewa sejati primordial sebelum Anda dapat mengajukan permohonan untuk cabang kedua untuk membuktikan jalan. Alam ke-7 dari dewa sejati Hongmeng hanya dapat dengan patuh menunggu antrean untuk cabang ketiga untuk membuktikan jalan. Alam semesta dimensi tinggi ke-7 saat ini tidak lagi seperti dulu. Dengan semakin banyak pembangkit tenaga tingkat dewa sejati yang membuktikan jalan. Kekuatan keseluruhan alam semesta ontologi mulai meningkat secara signifikan. Perubahan besar di alam semesta. Jumlah batas dunia di alam semesta dimensi tinggi ke-7 telah meningkat dari menjadi. Diameter alam semesta telah melampaui 3.000 triliun tahun cahaya. Pohon dunia semakin besar. Saat ini, ia telah menembus 1 triliun tahun cahaya. Satu daun mungkin ratusan kali lebih besar dari sebuah galaksi. Pada saat ini, sebagai seorang ahli tingkat 9 dewa sejati Hongmeng yang berpengalaman, Tuan 10.000 Yuan, untuk menunjukkan kesetiaannya, ia mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan tubuh yang sesuai. Sebenarnya, kultivasinya telah mencapai levelnya. Tidak perlu melakukan ini lagi. Karena meskipun itu adalah jalur utama untuk membuktikan jalannya, Tuan 10.000 Yuan hanya dapat berhenti di tingkat ke-9. Alasan mengapa ia melakukan ini adalah untuk mempersiapkan kultivasi dan pemahaman seumur hidupnya, dan menyumbangkannya kepada Chen Yuan, dan juga kepada alam semesta dimensi tinggi ke-7. Kini Chen Yuan benar-benar membutuhkan wawasan dari seorang pria kuat di 9 alam dewa sejati Hongmeng untuk menyelesaikan hukum alam semesta, untuk menyelesaikan jalan surga, dan untuk membantunya menembus alam leluhur pertama Hongmeng. Paman Wan Wan, apakah Anda benar-benar yakin ingin melakukan ini? Ya, Tuan Muda.
Rencana ini sudah diputuskan, dan sekarang saya masih bisa memainkan sedikit peran. Dengan tubuh saya mungkin dapat membantu Tuan Muda menghindari jalan memutar, dan mungkin tidak membantu Tuan Muda secara langsung menembus alam leluhur primordial, tetapi saya dapat memainkan sedikit energi sisa. Ya, karena itu, Paman Wan Wan akan membuka jalan melalui jalur utama. Kata Chen Yuan dengan wajah serius. Membuka jalan melalui jalur utama. Bukankah ini pemborosan kuota? Kultivasi saya telah berakhir, baik itu jalur utama atau cabang lainnya, sebenarnya tidak ada bedanya. Kata penguasa jutaan itu. Ada perbedaannya. Jika Anda berhasil memenangkan Gunung Yundian dalam pertempuran ini, Anda harus menjadi yang pertama menyerang. Jika Anda tidak membuka jalan melalui jalur utama, maka saya akan benar-benar memperlakukan pahlawan dengan buruk. Paman Wan Wan, tidak perlu banyak bicara, Anda bisa membuka jalan melalui jalur utama. Selain itu, Nalan Xiansu, apakah kau bersedia menggunakan urat nadi utama untuk membuktikan Tao? Kau juga memiliki jasa dalam pertempuran ini. Chen Yuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Bab 2009. Nalan Xiansu. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 93 poin. Sebenarnya, Nalan Xiansu sudah lama menunggu ucapan Chen Yuan. Meskipun dia berada di Kuilian Shen, dia juga memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, dan dia menduduki posisi wakil ketua Aula. Tetapi tidak ada saluran utama untuk membuktikan jalannya, dan dia merasa selalu ada lapisan kertas tipis yang memisahkannya dari semua orang. Tidak sepenuhnya atas inisiatifnya sendiri. Bahkan jika Chen Yuan tidak menyebutkannya kali ini, dia berpikir untuk bergabung atas inisiatifnya sendiri. Dengan cara ini, tidak akan ada penghalang antara dia dan Chen Yuan. Tanpa diduga, Chen Yuan berinisiatif untuk mengucapkan gelombang ini. Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Melihat profil Chen Yuan yang tampan dan luar biasa, dia hanya merasa sedikit berdebar di hatinya. Penguasa Aula bijaksana dan perkasa, teguh, banyak akal, dan kultivasinya tak tertandingi. Hanya penguasa yang bisa menarik perhatianku sebagai seorang pria di dunia ini. Kaisar Liu dan aku bergabung dengan Kuilian Shen hampir bersamaan, tetapi dia sudah hamil anak Tuan, dan Kaisar ini tidak boleh ketinggalan darinya. Tuan harus menjadi kekasihku, dan aku harus memilikinya. Setelah ujian selesai, aku pasti akan mencari kesempatan untuk pergi bersama Tuan ke Pegunungan Wushan, untuk merasakan cinta antara pria dan wanita di dunia ini. Nalan Xiansu berpikir demikian. Di masa lalu, dia mengabdikan dirinya untuk bertanya, hanya mengejar alam kultivasi tertinggi. Sekarang dia telah menembus alam ke-9 dewa sejati primordial. Itu sudah puncak kultivasi di dunia ini, dan sudah waktunya untuk merasakan hubungan antara pria dan wanita. Untuk sesaat, beberapa gambaran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Nalan Xiansu tersipu. Bagus. Sangat bagus. Paman Wan Wan dan garis keturunan utama Kaisar Iblis Wuxi telah membuktikan Dao, dan ada dua pembangkit tenaga tak tertandingi lagi di Kuilian Shen. Belum terlambat, mari kita mulai sekarang juga. Chen Yuan jelas juga orang yang sangat efisien. Setelah semua orang setuju, segera atur jalur utama untuk membuktikan jalannya. Perkembangannya jauh lebih lancar dari yang diperkirakan. 2 jam kemudian, Master dari urat utama 10.000 yuan berhasil membuktikan jalan tersebut, dan basis kultivasinya telah meningkat, langsung melonjak ke batas puncak 9 alam, mencapai level yang sama dengan master dari murid-murid yang berbeda. Nalan Xiansu juga berhasil membuktikan Tao melalui urat utama. Kultivasinya telah melonjak lagi. Meskipun dia masih berada di alam ke-9 Dewa Sejati Grand Mist, dia telah mencapai level master tertinggi Dewa Sejati Primordial, yang juga merupakan batas puncak alam ke-9. Itu termasuk batas atas kekuatan tempur. Lebih jauh ke atas, tidak ada ruang untuk peningkatan. Kecuali dia juga menembus alam leluhur primordial. 2 pembangkit tenaga alam 9 Dewa Sejati Primordial Agung bersaksi. Alam semesta tubuh Chen Yuan telah diperkuat lagi. Tingkat penghalang ruang secara bertahap ditingkatkan ke dimensi tinggi. Hukum langit di seluruh alam semesta menjadi semakin sempurna. Akhirnya aku menjadi anggota Kuilian Shen. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah terpisah dari kepala Aula Chen Yuan. Kita akan makmur dan kita berdua akan makmur dan kita akan menderita bersama. Kita akan hidup dan mati bersama, dan kita tidak akan pernah saling membelakangi. Nalan Xiansu. Keberuntungan +1. Nalan Xiansu. Keberuntungan +1. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik terhadap Nalan Xiansu yang menjilat anjing. Lawan telah berubah menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Ding. Tuan rumah telah menghabiskan total emas penjilat anjing untuk objek penjilat anjing ini, 10.000 miliar koin Hongmeng, dan jumlah pengembalian hadiah, 1.000 miliar koin Hongmeng. Ding.
Hadiahkan poin peningkatan keberuntungan tuan rumah, 10.000 juta poin. Ding! Karena target penjilat anjing menembus puncak alam ke-9 Dewa Primordial, dan memiliki penampilan sempurna, hadiahnya adalah 1000 kali lipat. Ding! Hadiah poin peningkatan keberuntungan untuk host, 1000 triliun poin. Keterampilan yang diberikan, tubuh emas abadi leluhur iblis, teknik tongkat iblis surgawi, lapisan ke-21 kebenaran mendalam hukum kekuatan, saat terluka, menjadi lebih kuat pertahanan pasif tingkat penuh, mendobrak jalan dengan kekuatan, teknik pedang tanpa awal. Ding! Sistem yang menjadi lebih kuat saat dikalahkan telah berhasil terintegrasi ke dalam alam semesta ini, dan host memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat saat dikalahkan, dan menikmati perlakuan yang sama seperti host sistem ini. Serangkaian petunjuk sistem terdengar di benak Chen Yuan. Cemerlang. Benar sekali, merekrut pasukan dan membeli kuda, melakukan serangan balik dan menjilat anjing, adalah cara seorang raja. Laporkan gelombang. Melaporkan kepada kepala istana, Peri Nancun baru saja kembali dengan sejumlah besar sumber daya di gua penilaian harta karun. Di antaranya, ada 100 juta hati alam semesta, triliun ton pasir waktu, triliun ton kristal purba, batu spiritual, urat spiritual, kristal alam semesta purba, yang ditumpuk menjadi ratusan juta planet, dan semua jenis harta karun kelas atas, yang jumlahnya tak terhitung. Selain itu, Peri Baibian baru saja menerima informasi terbaru bahwa pasukan Kuil Hongmeng telah mundur, dan gua harta karun belum berhasil ditembus. Dinantian dan Marsekal Bai Zishan telah berhasil mempertahankan gua harta karun. Kita benar-benar memenangkan dua harta karun laut kekacauan yang tak tertandingi. Gousan melaporkan dengan gembira. Sampaikan perintah dan beri hadiah kepada ketiga pasukan. Dengan lambaian tangannya, Chen Yuan segera memutuskan untuk memberi hadiah kepada murid-murid Kuil Yanshan. Semakin kuat murid Kuil Yanshan, semakin kuat pula dia. Dengan juta hati alam semesta, ada kemungkinan Kuil Yanshan dapat melahirkan juta jenius tak tertandingi, dan membudidayakan juta dewa sejati primordial di masa depan. Begitu berita kemenangan Gua Jubao tersebar, seluruh pasukan menjadi bersemangat. Setelah mendengar berita itu, semua murid Kuil Yanshan sangat gembira. Semua orang mendongak ke langit dan tertawa. Hahaha, dua harta karun besar laut kekacauan telah kita rebut, dan peningkatan ke alam semesta dimensi tinggi ke-7 sudah di depan mata. Kurasa selanjutnya, mari kita rebut semua 8 harta karun kekacauan yang tersisa. Gousan mulai berbicara tanpa berpikir panjang. Omong kosong, alasan mengapa kita mampu merebut Gunung Yundian kali ini terutama karena kejutan, bukan karena Kuil Yanshan ku benar-benar memiliki modal untuk bersaing dengan 6 alam semesta dimensi tinggi. Meremehkan lawan, dan menggunakan pasukan bahkan dianggap tabu, dan kita belum sempat mencerna sumber daya Gua Jubao dan Gunung Yundian. Mari kita bicarakan dulu. Selanjutnya, beri aku kesempatan untuk memahami aturan mendalam Dao Gunung Yundian, dan buktikan cara kultivasi kalian sendiri. Dengan satu tangan di punggung, Chen Yuan berkata dengan ekspresi agung. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran, dia tidak memiliki kesombongan. Kuil Yanshan hanya berusaha bertahan hidup di celah-celah bangunan. Meskipun gelombang ini menang dengan gemilang. Namun kenyataannya, situasi yang kurang menguntungkan dari Kuil Yanshan belum berubah. Di 6 alam semesta berdimensi tinggi, di bawah ancaman 6 leluhur purba, pertumbuhan Kuil Yanshan seperti perahu datar di laut, dan ada risiko terbalik kapan saja. Baik, Ketua Aula. Aku akan pergi menuju pencerahan setelah menunggu di sini. Ngomong-ngomong, Gunung Yundian adalah tempat konvergensi Dao. Itu juga tempat asal hukum langit. Itu juga tempat suci tertinggi di hati para pejabat senior Kuil Hongmeng. Bahkan jika mereka memahaminya sendiri, mereka perlu menghabiskan 5.000 miliar poin kontribusi. Jika mereka bukan personel internal, mereka membutuhkan 10 triliun koin Hongmeng. Sialan, ini kesempatan langka. Aku juga ingin melihat apa yang begitu istimewa tentang Gunung Yundian ini. Bab 2010. Yao Yue, Wei Yi, Bu Yuezi, Di Sue Huang, Dan Yin, Yu Yao, Jiulian, Long Fei, Luo Xia, Liu Di, Nalan Xiansu, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari Kuil Yanshan. Segera, mereka mendaki Gunung Yundian bersama-sama dengan gagah berani. Gunung Yundian, seperti namanya, tampak seperti pegunungan kuno yang melayang di atas awan. Pegunungan ini membentang sejauh 800 triliun tahun cahaya. Sangat besar. Oleh karena itu, di kaki pegunungan ini, terdapat gravitasi yang sangat mengerikan. Bahkan seorang ahli tingkat Kaisar Suci Dao Surgawi akan hancur berkeping-keping dalam sekejap begitu menginjakkan kaki di Gunung Yundian. Jadi, yang terburuk adalah yang terburuk, dan Anda membutuhkan tingkat Dewa Void yang kuat untuk menginjakkan kaki di sana. Selain itu, Gunung Yundian adalah pohon leluhur tertinggi di seluruh dunia, dan perlu mendaki 8.000 triliun tahun cahaya dari Laut Kekacauan untuk memasuki pegunungan tersebut.
Di puncak pegunungan, terdapat juga Gang Feng 9 langit kekacauan. Bahkan Dewa Abadi pun bisa tewas terhempas. Karena itu, tidak banyak orang kuat yang bisa mendaki Gunung Yundian, karena di bawah berbagai kondisi ekstrim, mereka yang bisa mendaki Gunung Yundian setidaknya harus berada di level Dewa Kekacauan sejati. Sebelum Chen Yuan memimpin pasukannya untuk melawan penguasa mata berbeda, itu sebenarnya hanya pertempuran di kaki gunung, dan dia tidak benar-benar mendaki ke puncak Gunung Yundian. Dan jika Anda ingin memahami asal-usul Dao, Anda harus mendaki Gunung Yundian. Segera. Di bawah pendakian cepat sekelompok murid kuil asap. Mereka segera berada di tengah gunung. Tampaknya jaraknya kurang dari kilometer dari puncak utama yang sebenarnya. Dan saat ini, semua murid kuil Yanshen yang sedang mendaki tiba-tiba berhenti dan jatuh dari langit. Kemudian mereka terhempas keras ke lereng bukit. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa terbang? Aku juga, sepertinya di luar garis pemisah di tengah gunung, bahkan kemampuan terbang Dewa Primordial sejati pun akan hilang. Bukan hanya kemampuan terbang, aku merasa semua hukum dan kekuatan gaib telah ditekan dengan cara tertentu, dan semakin tinggi kau mendaki, semakin parah penekanannya, bahkan kultivasimu pun akan dirampas. Ini terlalu menakutkan. Bahkan kekuatan kultivasi Dewa Primordial pun bisa dirampas dan ditekan. Aturan di sini terlalu ketat. Dan tepat ketika semua orang membicarakannya, tiba-tiba, seorang murid kuil Yanshen memasuki keadaan pencerahan sambil menatap puncak gunung. Itu Putra Suci Hunyuan, dia benar-benar menyadarinya. Putra Suci Hunyuan, yang awalnya merupakan sosok yang tak tertandingi dan penuh kesombongan di generasinya, memiliki tubuh ilahi yang kacau, dan pernah menjadi pesaing Chen Yuan. Hanya saja, di bawah cahaya agung Kaisar Chen Yuan, dia, sang jenius yang tak tertandingi, tampak begitu biasa dan sederhana, tidak mencolok. Kemudian, karena kehancuran alam semesta, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan komando Chen Yuan. Dan juga mendapatkan kesempatan di cabang kedua untuk membuktikan jalannya. Ini juga merupakan berkah tersembunyi. Sejak melapor kepada Chen Yuan, dia telah sepenuhnya melesat. Peningkatan basis kultivasinya seperti bambu yang patah. Kecepatan peningkatannya semakin cepat. Tubuh ilahi kekacauannya telah sepenuhnya berkembang. Dari alam semesta yang terhormat, ia menembus Kaisar Dewa Alam Semesta, Master Dewa Alam Semesta, Santo Surgawi, Raja Surgawi, Kaisar Surgawi, Dewa Sejati Kehampaan, Dewa Sejati Jalan Agung, Dewa Sejati Abadi, Dewa Sejati Kekacauan, dan Dewa Sejati Asal Mula Purba. Ia telah menikmati bonus terbesar dari evolusi dan perkembangan pesat alam semesta dimensi tinggi ke-7. Belum lama ini, karena 20 triliun pembangkit tenaga alam semesta Hongmeng membuktikan jalannya. Sebagai cabang kedua dari Putra Suci Hunyuan yang membuktikan Tao, ia sekali lagi menikmati manfaat dan menembus alam ke-7 Dewa Sejati Purba dalam satu kali serangan. Kali ini ia mendaki Gunung Yundian bersama tim besar. Sebenarnya, ini adalah pencerahan pertama. Ia melihat 3 bunga berkumpul di puncak kepala Hunyuan Sengzi, dan 5 ki berada di dinasti Yuan, dan teratai emas Hunyuan Dao tampaknya lahir di bawah kakinya. Aura yang mengesankan di tubuhnya mulai menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Rantai hukum tampak samar-samar di sekelilingnya. Ini, rantai hukum. Dia benar-benar menyelesaikan verifikasi daunnya sendiri begitu cepat, memadatkan kebenaran mendalam dari hukum-hukum yang telah dia pahami sepanjang hidupnya menjadi sebuah rantai, menjadi satu kesatuan, dan membuka jalan menuju pencerahan diri. Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah memperhatikan orang ini sebelumnya, karena basis kultivasinya sangat lemah pada awalnya, dan dia secara bertahap mengejar ketertinggalan selangkah demi selangkah. Aku tak menyangka bisa menonjol di antara banyak tokoh kuat di kuil Yanshen sekarang. Boom! Diiringi momentum yang sangat dahsyat, Putra Suci Hunyun berhasil menembus alam ke-8 Dewa Sejati Primordial. Ternyata ini adalah Daoku, Dao Hunyuan Wuji. Aku memvisualisasikan asal mula jalan tertinggi, memadatkan teratai emas jalan Hunyuan, mulai sekarang aku akan tak terkalahkan di level yang sama dan terkuat di 8 alam. Mata Hunyuan Sengzi terarah, dan cahaya keemasan yang mengerikan dan kacau terpancar dari matanya. Auranya begitu kuat sehingga bahkan sebanding dengan tokoh-tokoh kuat 9 alam, dan dia takut dia tidak kalah hebatnya dengan Raja Liao Tian yang perkasa itu. Selamat, Saudara Hunyuan, kau akhirnya berhasil menembus alam ke-8, sekarang seharusnya aku dan Tongtian Sengzi yang sedikit terbebani. Sampai sekarang, hanya ada basis kultivasi alam ke-6 Dewa Sejati Primordial. Kekuatan seperti ini, di antara para pendekar kuat saat ini yang telah membuktikan Dao di cabang kedua, benar-benar tidak ada apa-apanya. Beberapa orang kuat yang telah membuktikan jalan di cabang ketiga mungkin lebih kuat dari kita. Putra Nirvana berkata dengan wajah malu. Saat itu, ada 5 orang, Putra Suci Nirvana, Putra Suci Tongtian, Putra Suci Hunyuan, Wu Yuezi, dan Chen Yuan.
termasuk dalam 5 pemain terkuat di kompetisi Tianjiao alam semesta itu. Mereka berada di level yang sama saat itu. Kemudian, Gu Yuezi dan Chen Yuan melemparkan mereka jauh. Baru setelah mereka memeluk paha Chen Yuan, mereka akhirnya bangkit seperti terbang. Sampai sekarang, kultivasi Hunyuan Shengzi hampir sebaik Gu Yuezi. Telah mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Gu Yuezi. Dia benar-benar telah mengumpulkan banyak hal. Tubuh ilahi kekacauan, seperti yang diharapkan, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Aku hanya beruntung. Kebetulan aku baru saja melihat aturan asli Dao, dan aku merasakan sedikit firasat di hatiku untuk sementara waktu. Kebetulan aku memahami jalan Dao Hunyuan Wuji. Tingkat kultivasiku masih jauh di belakang para master sejati Kuil Yanshen. Hunyuan Shengzi berkata dengan rendah hati. Dia tidak lagi sombong seperti dulu. Alasan utamanya adalah setelah melihat dunia, aku juga tahu seberapa hebat diriku. Dan dia menemukan sebuah hukum. Jangan pernah menentang ketua Aula Chen Yuan. Hanya dengan mengikuti jejak Kaisar Chen Yuan kita bisa lepas landas. Inilah pelajaran darah. Tidak ada yang lebih percaya pada kebenaran ini selain dia. Menjadi penjahat tidak akan berakhir baik. Apakah kau sudah melihat aturan asli Dao? Kenapa aku tidak melihat apapun? Seseorang berkata dengan linglung. Seharusnya, semakin kuat bakatnya, semakin mudah untuk melihat aturan asli Dao. Mari kita terus mendaki. Semakin tinggi gunung Yundian, semakin jelas aturannya. Namong Piaoksu berkata dengan suara berat. Setelah berbicara, dia memimpin untuk mendaki ke puncak gunung. Saat ini, Chen Yuan sedang minum teh sambil berbaring di kursi goyang di kaki gunung. Tiba-tiba ada sesuatu di hatiku. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami Dao Hunyuan Wuji. Haha, putra Hunyuan, apakah orang ini akhirnya meledak? Tubuh ilahi kekacauan benar-benar luar biasa. Dia telah mengumpulkan banyak uang dan merupakan pemain tingkat akhir papan atas. Sayangnya, basis kultivasinya tidak tinggi dan dia gagal menembus alam ke-9. Sebut saja itu melawan langit. Sungguh keren bagi Chen Yuan untuk berbaring dan menyadari Tao. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.